Halo, selamat datang di podcast kami. Saya Sion Stinjak akan memandu diskusi kita hari ini. Kami akan membahas tentang kenaikan UKT dan bagaimana implementasi diakonia, khususnya beasiswa pendidikan di gereja, dapat membantu kita dalam mengatasi masalah ini. Bersama saya ada Paul. Halo. Kemudian ada Iren. Halo. Dan terakhir ada Yeremia. Halo. Mari kita mulai dengan memahami apa itu teologi pembebasan. Bisa jelaskan kepada kami dan kepada teman-teman, apa itu teologi pembebasan? Jadi, teologi pembebasan adalah gerakan teologis yang muncul di Amerika Latin pada tahun 1960-an yang menekankan pada pembebasan dari ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Oh, menarik sekali. Jadi teologi pembebasan sangat relevan di dalam konteks ketidakadilan, termasuk dalam masalah kenaikan UKT. Terus bagaimana teologi pembebasan itu melihat dari problematik masyarakat terkait dengan kenaikan UKT di Indonesia? Jadi Sion dan teman-teman, teologi pembebasan memandang kenaikan UKT sebagai bentuk ketidakadilan yang memperburuk kesenjangan sosial. Kenaikan ini membuat pendidikan semakin sulit dan dijangkau bagi para keluarga yang berpenghasilan rendah, yang bisa menghambat mobilitas sosial dan memperparah kemiskinan. Oh, jadi teologi pembebasan itu menekankan pentingnya tindakan untuk mengatasi ketidakadilan ini. Oke, baik. Lalu bagaimana dampak yang terjadi akibat kenaikan biaya pendidikan ini? Apa bisa jelaskan kepada kami dan kepada teman-teman? Oh, tentu saja dampaknya sangat luas. Mulai dari meningkatnya jumlah siswa yang putus sekolah, tekanan finansial yang tinggi pada keluarga, hingga meningkatnya kesenjangan antara mereka yang mampu membayar dan yang tidak. Ini berdampak langsung pada akses pendidikan dan masa depan generasi muda. Ini sangat memprihatinkan sekali. Penting untuk mencari solusi untuk masalah ini. Lalu bagaimana upaya di dalam tema kita pada hari ini adalah teologi pembebasan dalam menanggapi kenaikan UKT ini. Bisa dijelaskan kepada kami dan kepada juga teman-teman bagaimana di dalam upaya teologi pembebasan ini dihubungkan dengan UKT yang saat ini lagi hangat dibincangkan di dalam media sosial maupun yang kita dengar pada saat ini. Jadi, upaya teologi pembebasan dalam menanggapi hal kenaikan UKT melalui diakonia atau pelayanan kasih dalam bentuk beasiswa yang disalurkan melalui gereja. Gereja juga bisa menjadi agen perubahan dengan membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka tidak terbebani oleh kenaikan UKT. Jadi gereja bisa menjadi agen perubahan tadi ya, dan gereja juga bisa berperan aktif dalam memberikan solusi konkret melalui beasiswa. Lalu ini kita bicara dengan soal gereja, bagaimana dengan pemerintah di dalam melihat persoalan kenaikan UKT ini? Apakah yang bisa narasumber katakan kepada kami dan bisa dijelaskan bagaimana atau apa gitu peran pemerintah di dalam persoalan ini? Jadi, peran pemerintah itu harus lebih responsif terhadap masalah ini. Kebutuhan pendidikan masyarakat sangat penting. Ini juga bisa dilakukan dengan menambah subsidi pendidikan, meningkatkan transparansi penggunaan dana pendidikan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, untuk memastikan pendidikan terjangkau bagi semua kalangan. Jadi memang kerjasama lintas sektor memang penting untuk mengatasi masalah ini. Lalu saya juga ingin tahu bagaimana dampak yang lebih mendalam dari kenaikan UKT dan pemberian dana beasiswa pendidikan. Oke, jadi teman-teman,
Kenaikan UKT dan pemberian dana pendidikan memiliki dampak yang mendalam dan signifikan terhadap mahasiswa, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Jadi, beasiswa pendidikan ini juga memainkan kunci peran dalam memastikan akses yang lebih adil dan merata ke pendidikan tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesetimpangan sosial dan ekonomi. Ya, memang beasiswa pendidikan itu sangat memberikan akses untuk terutama negara kita di dalam pemerataan pendidikan di terutama negara kita Indonesia. Jadi, saya ingin tahu, mungkin teman bisa jelaskan juga kepada teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang apakah pemberian dana beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu terkait juga dengan UKT yang saat ini sedang naik, apakah sudah efisien? Dan bagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu tentang pembahasan utama kita, yaitu mengenai teologi pembebasan. Jadi, menurut saya itu sudah sangat efisien. Karena itu sangat baik untuk membantu keluarga yang anaknya kurang mampu. Kemudian beasiswa tidak hanya memberikan keuangan, tetapi juga mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan. Jika dikaitkan dengan teologi pembebasan, pastinya di situ akan mencari keadilan, kesetaraan ekonomi, sosial, juga mencari kesetaraan itu ada. Jadi, pemberian beasiswa dana pendidikan sudah efisien. Tapi untuk saat ini banyak orang atau ada oknum-oknum di luar sana yang menyalahgunakan beasiswa pendidikan ini demi kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. Saya setuju, tapi harus ada keterlibatan pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, harus menerapkan kebijakan pemerataan dan memberikan bantuan pembiayaan personal sehingga siswa dapat mendapat keringanan dalam biaya pendidikan, dan tentu saja orang tua tidak merasa terbebani akan tanggungan kenaikan biaya ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga berkomitmen dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Begitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pandangannya dan pendapat untuk bagaimana beasiswa yang diberikan itu efisien atau tidak. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa kenaikan UKT itu adalah masalah serius yang saat ini hangat dibicarakan. Yang kemudian dengan topik pembahasan awal kita yaitu teologi pembebasan, bagaimana kenaikan UKT ini dihubungkan dengan teologi pembebasan, yang kemudian bagaimana teologi pembebasan ini membicarakan tentang kesetaraan di dalam sosial, budaya, ekonomi. Dan kemudian teologi pembebasan ini juga sangat relevan untuk situasi kita saat ini, yang kemudian mengharapkan bahwa gereja itu juga sudah bisa atau sebagian gereja juga ada yang sudah melaksanakan atau menyediakan beasiswa-beasiswa itu untuk orang-orang yang memang butuh begitu. Tapi memang kemudian akan ada sesuatu dilema atau sesuatu masalah di mana memang beasiswa ini kadang dipakai tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi memang ini ada menjadi masalah. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa teologi pembebasan itu sangat memiliki konteks, kalau kita pahami dengan kesetaraan itu, tentang pembagian UKT, tentang pembagian beasiswa kepada masyarakat tidak pandang satu dengan yang lain, itu sangat relevan sekali. Dan teologi pembebasan ini bisa menjadi solusi dan bisa menjadi perwujudan bagi kita dan teman-teman juga, dan terutama bagi gereja-gereja. Sudah sampai di sini podcast kita hari ini. Semoga podcast pembahasan pada hari ini bisa menjelaskan kepada teman-teman dan juga memperdalam pandangan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.